di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1241-1245. Bab 1241 kebahagiaan ganda. Feng Yu sangat sibuk akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk peduli dengan pendapat perwakilan Coca-Cola. Donasinya yang sangat besar telah mengejutkan para petinggi. Ini bukan jumlah yang kecil, dan para pemimpin puncak sangat berterima kasih kepada Feng Yu. Juga, para pemimpin ingin memberi Feng Yu gelar pemerintahan tetapi ditolak oleh Feng Yu. Dengan gelar ini, dia akan memiliki kewajiban. Feng Yu tidak punya waktu, dan dia merasa jika dia punya waktu untuk menghadiri pertemuan pemerintah, dia mungkin akan memeriksa pabrik dan perusahaannya untuk melihat bagaimana dia dapat meningkatkan kesejahteraan dan tunjangan pekerjanya. Feng Yu juga tidak tertarik dan tidak ingin mengganggu atasan. Tetapi jika negara membutuhkannya, dia akan melakukan bagiannya. Seorang pemimpin puncak ingin bertemu Feng Yu hari ini tetapi ditolak. Ini karena Feng Yu harus menemani Lina ke rumah sakit. Lina tiba-tiba merasa sakit 2 hari yang lalu dan melewatkan menstruasi lebih dari seminggu. Pikiran pertama Feng Yu adalah dia mungkin hamil. Feng Yu tidak menelepon ke rumah untuk memberitahu orang tuanya tentang hal itu karena dia ingin memastikannya terlebih dahulu di rumah sakit. Direktur Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Taihua Beijing tersenyum dan memberi selamat kepada Feng Yu. Manajer Feng, istrimu sedang hamil. Dari USG, saya bisa melihat dia dipastikan hamil, tapi ada 2 titik hitam, kantung kehamilan. Saya ingin kalian berdua kembali 1 minggu kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Feng Yu berkedip dan bertanya, apa yang kamu maksud dengan 2 kantung kehamilan? Apa ini berbahaya? 2 kantung kehamilan berarti mungkin kembar, tapi masih terlalu dini untuk memastikannya sekarang. Dari pengalaman saya selama bertahun-tahun, ada kemungkinan besar istri Anda memiliki anak kembar. Feng Yu sangat gembira. Maksudmu itu kembar? Itu hebat. Terima kasih, Direktur Sun. Terima kasih. Direktur Sun tersenyum. Manajer Feng, mengapa kamu berterima kasih padaku? Juga, saya menyebutkan bahwa ini belum dikonfirmasi, dan dia harus kembali lagi 1 minggu kemudian. Sebelum Direktur Sun bisa selesai, Feng Yu berlari untuk memeluk Lina. Apakah itu dikonfirmasi? Ya, Anda hamil, dan dokter mengatakan itu mungkin kembar. Biarkan saya membantu Anda. Pelan-pelan, Feng Yu tersenyum bahagia. Lina menatap Feng Yu tanpa berkata-kata. Saya baru hamil 4 minggu, dan Anda tidak perlu menggendong saya. Aku bisa berjalan sendiri. Tidak, Anda harus mendengarkan saya. Dokter mengatakan 3 bulan pertama kehamilan adalah yang paling berbahaya. Saya akan menelepon sekolah Anda untuk mengambil cuti untuk Anda. Selama periode ini, Anda akan tinggal di rumah. Oh, saya juga akan meminta 2 ibu hamil untuk menjaga Anda. Saya akan meminta Zhang Han untuk melihat apakah saya melewatkan sesuatu. Masih terlalu dini bagi saya untuk mengajukan cuti melahirkan. Apalagi usia kehamilanku baru 1 bulan. Tidak perlu ibu hamil sekarang. Kemudian saya akan mempekerjakan 2 perawat-perawatan persalinan profesional untuk membiarkan mereka menemani Anda. Anda tidak boleh kembali ke sekolah karena terlalu banyak perangkat elektronik, debu kapur, siswa berlarian, itu terlalu berbahaya. Dengarkan aku. Kami akan mengajukan cuti sakit yang tidak dibayar. Tapi itu akan membosankan di rumah. Bagaimana bisa membosankan? Aku bisa menemanimu. Anda suka membaca, kan? Kita bisa membeli beberapa buku, dan aku bisa membacakannya untukmu. Omong kosong. Anda sangat sibuk dengan pekerjaan, dan apakah Anda melihat reaksi ibu ketika Anda memberitahu dia bahwa Anda memberikan sumbangan besar beberapa hari yang lalu? Jika kamu tidak menghasilkan uang kembali, ibu akan mengomelimu lagi. Tidak apa-apa. Saya hanya perlu memberitahu dia bahwa Anda hamil, dan dia akan baik-baik saja meskipun saya menyumbangkan lebih banyak uang. Feng Yu tidak memberitahu siapapun tetapi menelepon Zhang Han untuk meminta nasihatnya. Kurang dari 1 jam, Wen Dongjun tiba bersama Zhang Han. Dia juga menggendong anak mereka. Selamat, kapan paman dan bibi datang? Tanya Wen Dongjun. Aku masih belum memberitahu mereka. Mengapa?
Wen Dongjun bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa Feng Yu tidak memberitahu orang tua mereka? Feng Yu dengan bangga menjawab. Karena dokter mengatakan mungkin kembar dan meminta kami kembali dalam 1 minggu untuk memastikan. Benar-benar. Selamat. Zhang Han senang untuk mereka dan menatap mereka dengan iri. Feng Yu mendongak dengan bangga. Tidak ada pilihan, memiliki anak kembar tergantung pada bakat bawaan. Anda hanya bisa iri pada kami. Hahaha, Wen Dongjun menatap Feng Yu. Menurutmu aku tidak bersekolah? Siapa di keluarga Anda yang memiliki anak kembar? Cepat dan katakan padaku. Apakah Anda memiliki formula rahasia? Feng Yu masih berani ngaku sekolah. Formula rahasia. Apakah Anda tidak tahu bahwa Anda tidak dapat mengontrol kehamilan alami? Jika saya memiliki formula seperti itu, grup farmasi kota Bing saya akan kaya. Zhang Han, Dongjun, bantu aku menasihatinya. Dia ingin saya mengambil cuti dari pekerjaan untuk tinggal di rumah. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Zhang Han, kamu adalah seorang polisi wanita, dan kamu terus bekerja saat kamu hamil. Kok bisa sama? Saya mengirim dan menjemputnya dari tempat kerja selama periode itu. Itu terlalu melelahkan. Wen Dongjun mencoba membela Feng Yu. Feng Yu sangat malas. Apakah Anda pikir dia akan melakukan itu? Juga, bisnisnya sangat besar, dan dia mungkin tidak punya waktu untuk mengirimmu bekerja jika ada sesuatu yang harus dia tangani. Tapi Feng Yu telah menyewa seorang sopir untukku. Jangan berpikir aku tidak tahu. Pengemudi itu mengikuti di belakang mobil saya kemanapun saya pergi. Lina menatap Feng Yu dengan marah. Aku khawatir dengan keselamatanmu. Feng Yu tersenyum. Apa yang perlu ditakuti ketika seorang pengemudi mengirim dan menjemput saya dari tempat kerja? Saya ingin terus bekerja dan tidak ingin tinggal di rumah. Tapi kamu tidak bisa terus mengajar. Debu kapur terlalu kotor. Baiklah, aku akan memindahkanmu ke perpustakaan, dan kamu juga bisa membaca buku di sana. Feng Yu menyerah. Feng Yu tahu bahwa menjadi terlalu protektif dan tiba-tiba mengubah kebiasaan tidak baik untuk Lina. Seminggu kemudian, Feng Yu melihat laporan medis, dan jika dia tidak berada di rumah sakit, dia akan berteriak kegirangan. Saudara kembar. Ini benar-benar kembar. Meski terlalu dini untuk mengetahui jenis kelamin si kembar, memiliki anak kembar jarang terjadi. Ayo. Makan yang manis-manis. Feng Yu membagikan permen kepada semua orang yang dia temui. Orang-orang masih mengira istrinya baru saja melahirkan. Dalam perjalanan pulang, Feng Yu tidak berhenti tersenyum. Dia tidak memiliki anak di kehidupan sebelumnya, dan sekarang dia akan memiliki 2 anak. Feng Yu segera menelepon orang tuanya untuk menyampaikan kabar baik begitu dia sampai di rumah. Dia berperilaku seperti anak kecil yang baru saja mendapat nilai penuh dalam ujian dan pamer kepada semua orang. Keesokan harinya, orang tua Feng Yu dan Lina datang. Ini adalah acara khusus untuk keluarga mereka. Sekarang, Feng Yu tidak bisa ikut campur dalam membuat pengaturan untuk mengurus Lina. Dia mencoba mengatakan sesuatu tetapi dibantah oleh orang tuanya. Apakah kamu pernah melahirkan sebelumnya? Apakah Anda pernah merawat ibu hamil sebelumnya? Anda tidak tahu apa-apa dan harus minggir. Feng Yu terdiam. Istri saya yang sedang hamil. Mengapa saya harus minggir? Untungnya Feng Yu memiliki sesuatu untuk dilakukan saat ini. Grup manufaktur mesin kota Bing menelepon untuk memberitahu dia tentang kabar baik. Bab 1242 Terobosan Teknologi. Litua, kamu bilang kita bisa mulai memproduksi mesin CC tinggi. Hahaha, bagus. Itu luar biasa. Bing City Machinery Manufacturing Group telah mengembangkan mesin baru. Itu telah bekerja dengan Bing City Aviation selama ini. Ketika keuntungan perusahaan meningkat, investasi mereka ke R&D juga meningkat. Teknologi mereka meningkat lebih cepat. Beberapa tahun yang lalu, grup manufaktur mesin kota Bing dapat memproduksi mesin CC tinggi. Namun, biayanya hampir 2 kali lipat dari pabrikan mobil besar lainnya. Ini berarti mereka hanya bisa bersaing di China dan tidak di luar negeri. Songjiang Motors memiliki 2 model populer di luar negeri. Salah satunya adalah Rusa Oriental, dan yang lainnya adalah Jenny kecil. Olimpiade, yang laris manis di China, tidak laku di luar negeri selain Eropa Timur.
Orang Eropa dan Amerika lebih menyukai mobil dengan kapasitas besar, terutama SUV. SUV Toyota 4500 telah menciptakan sejarah dengan mesinnya yang kuat dan murah. Di antara SUV besar, model ini telah menciptakan namanya sendiri. Kini, Toyota membuat gebrakan baru dengan mengembangkan mesin 4700 cc yang lebih murah. Namun bukan berarti produsen mobil besar lainnya tidak memiliki mesin cc yang lebih besar. Volkswagen, Ford, Dell memiliki teknologi untuk mesin 4800 cc dan bekerja pada mesin 6000 cc. Tetapi digunakan pada mobil mewah dan sport, tidak seperti Toyota yang menggunakannya pada mobil kelas menengah ke bawah. Teknologinya tidak sempurna, dan produksi massal akan meningkatkan biaya dan kehilangan daya saing. Toyota pandai mengendalikan biaya mereka, dan harga eceran kendaraan mereka tetap rendah. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar dari pasar SUV cc tinggi. Dengan model 4500 saja, Toyota telah mendapatkan pijakan di China dan tidak ditindas oleh Songjiang dan Volkswagen. Tetapi FAW telah mengusulkan kepada Toyota untuk meminta mereka melakukan joint venture dengan model ini karena mereka memiliki model 4700. Tapi Toyota menolak. Mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih tinggi dengan menjual sendiri model ini dan melindungi teknologi mereka sendiri. Jika FAW mempelajari teknologi produksi mesin ini, Toyota harus melanjutkan usaha patungan mereka selamanya. Usaha patungan lebih menguntungkan pabrikan China, dan Toyota tidak ingin melihat hal ini terjadi. Jika bukan untuk menembus pasar Cina, Toyota tidak akan pernah melakukan usaha patungan dengan pabrikan Cina. Semua ini karena perubahan yang dibawa oleh Songjiang Motors. Target Toyota saat ini adalah terus meningkatkan brand awareness di China. Mereka meramalkan mereka dapat mengambil alih pasar mobil Cina di masa depan. Ketika itu terjadi, Toyota akan menjadi produsen mobil nomor 1 dunia. Mesin baru yang dikembangkan oleh Bing City Machinery Manufacturing Group meniru mesin seri Volkswagen V, dan inspirasinya berasal dari mesin pesawat terbang. Di awal abad ke-20, seseorang telah menggunakan mesin pesawat W12 untuk membuat mobil bermesin 24 liter, dan ini mengejutkan dunia. Itu benar. Ini 24L dan bukan 2.4L. Bing City Aviation memiliki teknologi mesin seri W tetapi tidak pernah mempertimbangkan untuk menggunakannya di mobil. Mereka masih mengembangkan mesin seri V. V6 berhasil, tetapi mereka menghadapi kesulitan dengan mesin V8. Meski bisa memproduksinya, biayanya jauh lebih tinggi dari Volkswagen. Jadi, Feng Yu menyarankan untuk menggabungkan dua mesin V6 untuk membuat mesin W12. Ini mengingatkan para insinyur Bing City Aviation tentang mesin W12 di pabrik mereka. Mesin ini merupakan mesin pesawat yang sudah usang. Tapi jika mereka meningkatkan teknologi dan menggunakannya di mobil, itu akan bagus. Pertama, mereka perlu memperkecil ukuran mesin dan menurunkan output hingga di bawah 6L. Meskipun cc yang lebih tinggi akan meningkatkan tenaganya, namun akan terlalu memakan bahan bakar. Para insinyur bahkan berpikir untuk membuat mesin W8 dengan mesin V4 mereka. Ini pasti akan lebih kecil dari mesin V8. Jika mesinnya terlalu besar, tidak bisa dipasangi penggerak 4 roda dan hanya bisa digunakan di penggerak belakang. Tetapi jika mesinnya lebih kecil, semua masalah ini akan teratasi. Mobil penggerak 4 roda memiliki kontrol yang lebih baik, dan performa SUV akan ditingkatkan. Mereka telah mengembangkan mesin ini untuk model baru Oriental Deer. Terobosan kali ini adalah mesin W8. Ini adalah mesin 4L dan merupakan mesin 4L pertama yang dikembangkan di dalam negeri China. Apakah performa mesin ini stabil? Bisakah itu ditingkatkan? Feng Yu bertanya dengan penuh semangat. Dengan mesin ini, performa off-road Oriental Deer akan meningkat secara signifikan. Dengan keunggulan branding dan harga yang unggul, mereka dapat dengan mudah mengalahkan Toyota. Songjiang juga bisa memproduksi SUV mid-range untuk pasar barat dengan mesin ini. Banyak orang menyukai kendaraan off-road cc tinggi di sana. Tidak masalah. Pusat penelitian kami dapat membuat mesin W10 dan W12 sekarang. Tapi kami merasa tidak perlu mesin W10. Kami dapat menambah jumlah silinder,
dan setiap keluaran silinder akan menjadi 600 cc. Dengan begitu, mesin W8 bisa mencapai 4,8 L. Sangat bagus. Seberapa besar kesenjangan kita dengan mesin canggih luar negeri itu? Feng Yu bertanya. Jika kami menggunakannya di mobil biasa dan kendaraan SUV, kami tertinggal sekitar 10 tahun. Tetapi jika kita memasukkan mobil sport dan teknologinya ke dalam pusat penelitian mereka, setidaknya kita tertinggal 30 tahun di belakang mereka. Saya mendengar mesin V8 Ferrari telah mencapai output 8L sekarang. Silinder berkapasitas 1L dan mesinnya bisa dipasang di mobil sport kecil. Ini menunjukkan betapa kuatnya teknologi mereka. Misalkan Bing City Machinery Manufacturing Group akan membuat mesin V8. Dalam hal ini, setidaknya 2 kali lipat ukuran mesin Ferrari. Bagaimana itu bisa muat di mobil? Penggunaan mesin CC tinggi seperti itu terbatas dan sebagian besar digunakan di mobil sport. Namun di China, kondisi jalan raya membatasi pengembangan mobil sport. Songjiang Motors telah memperkenalkan mobil sport dan hanya memiliki penjualan rata-rata. Mobil sport impor juga tidak laku karena bea masuk yang tinggi. Ada seseorang di Shanghai yang mengikuti jejak Feng Yu dengan mengimpor mobil sport bekas dari luar negeri dan memperbaruinya sebelum menjualnya. Tapi semua ini tidak penting. Meski keuntungan mobil sport tinggi, penjualan mobil biasa dan SUV lebih tinggi. Namun, Songjiang Motors juga tidak akan menyerah pada mobil sport. SUV Songjiang Motors adalah yang paling populer di luar negeri, dan mereka harus mempertahankannya. Untuk Sportster, belum diekspor ke luar China. Jadi gap mobil selun dan SUV kita dengan pabrikan besar luar negeri itu semakin kecil. Bagus. Perkenalkan segera SUV CC yang lebih tinggi, dan juga luncurkan model mobil selun kelas atas terbaru kami. Untuk Sportster, Anda juga dapat memperkenalkan model baru, termasuk model lainnya. Kita harus menekan merek asing itu lagi. Bab 1243 Kemarahan Toyota. Presiden, sesuatu yang buruk telah terjadi. Penanggung jawab Asia, Junichiro Watanabe, bergegas menuju kantor Presiden Toyota, Fujiocho. Fujiocho meletakkan dokumen yang sedang dibacanya dan mengerutkan kening. Apa yang telah terjadi? Apakah General Motors membuat pengumuman, atau Volkswagen atau BMW? Apakah ini tentang Tata Motors? Di Jepang, Toyota berhasil menyalip Honda menjadi nomor 1. Toyota mulai masuk kembali ke pasar Amerika Utara beberapa tahun ini. Mereka bisa melengkapi dengan General Motors di halaman belakang mereka sekarang. Kedua perusahaan melakukan hal yang sama di Asia. Namun, saat Toyota perlahan membuka pasar China, mereka menjadi lebih percaya diri untuk melampaui General Motors. Ramalan mereka bisa menjadi produsen mobil terbesar di dunia dalam 5-8 tahun. Tahun ini, perkiraan keuntungan Toyota sebelum pajak lebih dari 6,5 miliar dolar Amerika Serikat dan akan meningkat sebesar 15% pada tahun berikutnya. Dalam 3 tahun, mereka akan menjadi produsen mobil terbesar kedua di dunia. Mereka sangat percaya bahwa mereka bisa menjadi yang terbaik di dunia. Tidak, ini bukan tentang produsen mobil besar itu. Tunggu, perusahaan ini juga bisa dianggap sebagai produsen mobil besar. Mereka baru saja mulai membuat pengumuman yang akan sangat mempengaruhi kami. Apa yang Anda maksud dengan dapat dianggap sebagai produsen mobil besar? Perusahaan mana yang kamu bicarakan? Nissan, Hyundai. Tidak, ini adalah pabrikan China, Bing City Machinery Manufacturing Group, grup manufaktur mesin kota Bing. Fujiocho mengerutkan kening. Sulit untuk mengkategorikan perusahaan ini. Perusahaan ini telah menguasai sebagian besar pasar Cina dan memiliki pangsa pasar yang cukup signifikan di pasar Eropa Timur. Mobil mereka juga diekspor ke AS. Namun teknologi perusahaan ini tidak kuat dan hanya bagus pada desain eksterior dan tingkat kenyamanannya. Teknologi lain seperti mesin dan sasis hanya peringkat kedua. Tetapi karena perusahaan ini menguasai sebagian besar pasar China, penjualan tahunannya melebihi lebih dari 1 juta tahun lalu. Penjualan 1 juta kendaraan menjadi tolok ukur bagi pabrikan mobil besar dan pabrikan biasa. Toyota hanya menjual kurang dari 6 juta kendaraan tahun lalu. Meski masih ada perbedaan besar, ketika penjualan tahunan Toyota baru saja melampaui 4 juta,
grup manufaktur mesin kota Bing masih memproduksi traktor. Kecepatan pengembangan ini menakutkan. Fujiocho sangat marah. Jika bukan karena perusahaan ini, mereka akan mendapatkan persyaratan yang lebih baik dalam usaha patungan mereka dengan pabrikan China. Persyaratan ini bernilai lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat. Toyota dapat mengekspor lebih banyak mobil ke China dan dapat meningkatkan keuntungan mereka lebih banyak lagi. Grup manufaktur mesin Bing City telah memperlambat rencana ekspansi Toyota, terutama di China. Kepada Toyota dan merek mobil lainnya, pemerintah China yang membeli kendaraan Songjiang Motors menunjukkan dukungan mereka terhadap perusahaan ini. Tapi alasan sebenarnya adalah kendaraan Songjiang Motors lebih murah dan nyaman. Tidak ada Songjiang Motors dan pemerintah China membeli sebagian besar mobil Audi di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Apa yang terjadi dengan perusahaan ini? Tanya Fujiocho. Mereka memperkenalkan dua model Rusa Oriental baru. Oriental Deer adalah merek SUV mereka, dan model baru mereka adalah versi 4L dan 4.8L. Mereka juga memperkenalkan sederet mobil dan pickup baru. Ini adalah jenis kendaraan yang kami coba jual di China. SUV dan pickup adalah jenis kendaraan utama yang dijual Toyota di China. Mobil selun mereka tidak laku di sana dan tidak bisa dibandingkan dengan mobil patungan dan Olimpiade Songjiang. Toyota yakin mereka dapat meningkatkan pangsa pasar mereka di China dengan SUV dan pickup CC tinggi mereka tahun ini. Namun di luar ekspektasi mereka, grup manufaktur mesin Bing City meningkatkan variasi kendaraan mereka dengan memperkenalkan jenis kendaraan yang sama. Ini menyatakan perang dengan mereka untuk pangsa pasar. Yang paling mengejutkan Fujiocho adalah Bing City Machinery Manufacturing Group dapat memproduksi mesin CC yang lebih tinggi. Ini berarti teknologi mereka telah meningkat pesat. Berapa harga mereka menjual dua model ini? Dua versi Oriental Deer, harga eceran model 4.0L di luar negeri adalah $49.900 Amerika Serikat dan $359.900 RMB di China. Ini kurang dari $45.000 Amerika Serikat saat dikonversi. Harga eceran luar negeri model 4.8L mereka adalah $59.900 Amerika Serikat dan $459.900 RMB di Cina. Ketika dikonversi ke USD, jumlahnya sekitar $50.000 Amerika Serikat. Pickup mereka juga memiliki model 4.0L dan 4.8L dan menggunakan mesin yang sama. Harga jual mereka di China lebih rendah daripada di luar negeri. Harga eceran Toyota 4.500 lebih dari 600.000 di China. Ini jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan Bing City Machinery Manufacturing Group. Grup manufaktur mesin kota Bing ini benar-benar telah mengembangkan mesin CC berbiaya rendah dan tinggi. Tunggu, harga retail luar negeri. Apakah mereka akan mengekspor model ini ke luar negeri? Apakah Anda mengacu pada Eropa Timur ketika Anda menyebutkan harga jual di luar negeri? Tidak, tidak hanya di Eropa Timur. Mereka telah mengumumkan dalam konferensi pers bahwa mereka akan memasuki pasar AS dan Eropa. Presiden, pickup, dan SUV sangat populer di pasar Amerika Utara, Eropa, bahkan Afrika. Jika mereka mulai memproduksi model berbiaya rendah ini di luar negeri, itu akan berdampak besar pada penjualan kami. Tidak hanya di Eropa Timur. Bagaimana mereka bisa menjual kendaraan mereka dengan harga seperti itu di AS dan Eropa? Apakah mereka tidak perlu membayar pajak? Apakah mereka tidak berusaha menghasilkan uang? Fujiocho bingung. Dia tahu biaya pembuatan mobil, dan bagaimana dengan biaya tambahan lainnya. Iklan, transportasi, semuanya merupakan biaya tambahan. Presiden, pajak impor di negara barat tidak tinggi untuk produk semacam itu. Selanjutnya, China telah bergabung dengan WTO dan memiliki subsidi pajak. Yang paling penting, Bing City Machinery Manufacturing Group memiliki pabrik patungan di AS dan Inggris. Jangan katakan ini padaku. Saya hanya ingin tahu apakah kami dapat menurunkan biaya lebih lanjut. Presiden, efisiensi kami lebih tinggi dari mereka, tetapi biaya tenaga kerja di China sangat rendah. Selain pasar China, bisakah kita menekannya di pasar barat? Semua ini adalah alasan. Grup manufaktur mesin kota Bing tidak akan memiliki keunggulan biaya tenaga kerja di pasar barat.
Ini bukan masalah. Harga eceran mereka tidak akan memberi mereka banyak keuntungan di pasar tersebut, dan mereka tidak akan mendapat banyak keuntungan di sana. Saya pikir kami dapat bekerja sama dengan pabrikan lain untuk menekan mereka. Junichiro Watanabe menjawab dengan percaya diri. Bekerja dengan pabrikan lain. Apakah menurut Anda itu mungkin? Apakah Anda percaya diri? Bagaimana kita tahu itu tidak akan berhasil jika kita tidak mencobanya? Setelah Bing City Machinery Manufacturing Group dihancurkan, pasar China akan dibuka untuk kita. Saya yakin semua pabrikan akan mengincar pasar yang luas ini. Baiklah, Anda akan bertanggung jawab untuk menghubungi produsen lain. Jika Anda berhasil dan kami dapat membuka pasar China, saya akan merekomendasikan Anda untuk menjadi wakil presiden. Bab 1244 Konferensi Industri Otomotif saat Toyota menghubungi pabrikan mobil lain untuk menekan Songjiang Motors, pabrikan mobil China bergegas ke kota Ji. Konferensi Industri Otomotif tahun ini diselenggarakan oleh FAW. Grup manufaktur mesin kota Bing telah mencoba menawar untuk menjadi tuan rumah konferensi ini tetapi kalah dari FAW. Sebagian besar pabrikan mobil telah memilih FAW, dan hanya pejabat pemerintah yang memilih grup manufaktur mesin kota Bing. Tetapi Li Mingde percaya bahwa konferensi berikutnya akan diadakan di Harbin. Agar adil, konferensi berikutnya akan diadakan di selatan, dan setelah itu harus di utara lagi. FAW akhirnya menonjol dari yang lain. Mereka saat ini berada di posisi ketiga, namun sempat memenangkan tender melawan posisi pertama grup manufaktur mesin kota Bing. Mereka tak jauh dari menyalip SAIC yang berada di posisi kedua. General Manager FAW Zhao berdiri di atas panggung dengan bangga dan melaporkan kemajuan dan perkembangan perusahaannya. Setelah manajer Zhao menyelesaikan pidatonya, hadirin bertepuk tangan dengan acuh tak acuh. Mereka semua adalah pesaing, dan beberapa cemburu dan tidak senang dengan FAW. Tapi Li Mingde terlihat sangat marah. Sekarang adalah sesi tanya-jawab. Jika ada yang memiliki pertanyaan tentang laporan yang saya katakan, saya akan menjawabnya sekarang. Li Mingde segera mengangkat tangannya bersama perwakilan pabrikan lainnya. Tapi manajer Zhao pura-pura tidak melihatnya dan menunjuk ke perwakilan produsen kecil. Apa yang Anda maksud dengan menguntungkan proyek rakyat? Aku akan menjawab pertanyaanmu sekarang. Markas FAW kami berada di kota Ji, dan kami telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi kota. Misalnya, kami telah memperbaiki 4 jalan, 2 kebun, menanam 30.000 pohon, 2 sekolah, 1 rumah sakit, Del. Ini semua adalah proyek yang bermanfaat bagi masyarakat kami. Manajer Zhao senang orang ini menanyakan pertanyaan ini, yang memberinya kesempatan untuk memberitahu semua orang apa yang telah dilakukan FAW. Perwakilan ini, pertanyaan apa yang Anda miliki? Li Mingde meletakkan tangannya lagi saat manajer Zhao menunjuk ke orang lain. FAW telah membuat beberapa terobosan di bidang permesinan dan diekspor ke Eropa. Berapa proporsi suku cadang yang diekspor terhadap total produksi Anda? Itu benar. Beberapa suku cadang produksi kami telah mencapai standar internasional, dan kami telah menerima banyak pesanan dari produsen luar negeri. Kami telah mengekspor suku cadang tersebut ke Eropa dan Jepang, dan proporsinya sekitar 9,73% dari total produksi kami. Manajer Zhao mengumumkan dengan bangga seolah itu adalah sesuatu yang hebat. Li Mingde mendecakkan bibirnya. Itu hanya beberapa suku cadang, dan tidak banyak keuntungan yang bisa didapat. Apa yang bisa dibanggakan? Bing City Machinery Manufacturing Group telah mengekspor kendaraan mereka sejak lama dan memiliki teknologi tercanggih di China. Dalam 10 tahun, teknologi mereka akan mencapai standar internasional. Apa yang bisa dibanggakan dengan pencapaian sekecil itu? Apa yang ditanyakan perwakilan itu? Tidak bisakah mereka meminta sesuatu yang lebih bermakna? Tetapi mereka adalah pabrikan kecil, dan beberapa hanya pabrikan suku cadang. Mungkin mereka adalah hilir FAW dan berusaha membuat FAW terlihat bagus. Pada saat ini, orang lain yang dibenci manajer Zhao mengangkat tangannya. Itu manajer SAIC, Zhou. Manajer Zhao tidak ingin melihat manajer Zhou dan Li Mingde mengajukan pertanyaan. Tapi manajer Zhou tidak peduli apakah manajer Zhao memilihnya. Dia hanya berdiri, dan semua orang meletakkan tangan mereka. Manajer Zhou,
pertanyaan apa yang Anda miliki? Saya ingin bertanya tentang angka penjualan tahunan FAW tahun lalu, dan berapa keuntungannya. Juga, berapa proporsi mobil patungan? Ini adalah pertanyaan tajam. Penjualan FAW tertinggal dari Bing City Machinery Manufacturing Group dan SAIC. Proporsi penjualan mobil patungan mereka jauh lebih tinggi dan hampir menghentikan produksi Hongqi mereka. Total produksi kami tahun lalu lebih dari 460.000 unit, dan penjualan kami 461.000 unit. Proporsi mobil joint venture sekitar 68,3%. Adapun keuntungan kami, itu rahasia. Manajer Zhao menjawab dengan tidak senang. Saat Anda menjadi tuan rumah konferensi industri otomotif, Anda juga tidak mengungkapkan keuntungan Anda. Keuntungan dapat dilaporkan ke atasan, tetapi tidak ke pesaing. Lalu bagaimana Anda bisa mengklaim FAW telah memproduksi 15% dari total produksi negara kita dengan 460.000 unit? Total produksi mobil kami kurang dari 3 juta unit, dan produksi kami 460.000 unit. Mengapa tidak 15%? Manajer Zhao tidak senang. Ini perhitungan sederhana, dan dia tidak salah. Manajer Zhao menjawab, saya pikir Anda lupa memasukkan angka tetangga Anda. Manajer Li, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Manajer Zhao duduk, dan Li Mingde berdiri. Dia juga memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Manajer Zhao, bagaimana Anda mendapatkan angka penjualan 3 juta kendaraan tahun lalu? Tahun lalu saja, penjualan mobil Bing City Machinery Manufacturing Group kami telah melampaui 1 juta. Total penjualan pabrikan lain juga lebih dari 2,3 juta unit, dan totalnya harus lebih dari 3,3 juta. Kenapa kalian semua menghitungnya kurang dari 3 juta unit? Bagaimana Anda mendapatkan angka sederhana seperti itu salah? Manajer Li, angka Anda termasuk usaha patungan di luar negeri dan penjualan ekspor. Itu berbeda. Kenapa berbeda? Grup manufaktur mesin kota Bing kami memiliki saham mayoritas dari semua usaha patungan kami di luar negeri. Jika Anda bersikeras berbeda, maka mobil kami mengekspor untuk menciptakan kekayaan bagi negara kami. Selain ini, saya tidak bisa melihat perbedaan apapun. Mengapa produksi luar negeri kami tidak disertakan? Mobil usaha patungan kami tidak termasuk, tetapi Anda semua dapat dimasukkan. Li Mingde ingin menunggu sampai ada lebih sedikit orang sebelum dia menanyakan pertanyaan ini. Tapi karena manajer Zhou bertanya, dia tidak keberatan menanyakan ini sekarang. Bagaimanapun, Li Mingde telah pensiun dan dipekerjakan oleh grup manufaktur mesin kota Bing sebagai ketua mereka. Bahkan para pemimpin pemerintahan tidak berani menyinggung perasaannya saat dia marah. Apa yang salah? Anda tidak bisa menjawab ini. Bagus. Saya akan menerimanya karena Anda semua telah salah menghitung angka ini dan akan bertanya lagi nanti. Anda menyebutkan proyek menguntungkan rakyat sebelumnya. Saya ingin bertanya, berapa gaji rata-rata pekerja FAW Anda? Berapa gaji tertinggi dan terendah? Bagaimana Anda mengalokasikan keuntungan Anda? Li Mingde mengajukan pertanyaan sulit lainnya. Menguntungkan rakyat, jika FAW bahkan tidak bisa menaikkan gaji pekerjanya, apa gunanya melakukan proyek batil ini? Ekspresi wajah manajer Zhao berubah. Dia tahu keduanya tidak berguna dan mencoba mempermalukannya. Semua orang di China tahu bahwa gaji rata-rata Bing City Machinery Manufacturing Group adalah yang tertinggi di negara ini. Kalau bukan karena pagu gaji Pemkot, mungkin bisa lebih tinggi lagi. Bonus tahunan pekerja mereka lebih tinggi dari gaji tahunan mereka. Ini terjadi di sekitar peraturan pemerintah. Sebagai tetangga mereka, FAW berada di bawah tekanan yang luar biasa. Kami juga ingin memberikan gaji yang tinggi, tetapi kami tidak memiliki keuntungan sebesar itu. Manajer Qi, ini juga rahasia. Li Mingde mengeluarkan haf dan duduk. Jika bukan karena pemimpin biro industri pemerintah di sampingnya, menariknya kembali, dia tidak akan melepaskan manajer Zhao. Anda dapat membanggakan diri sendiri, tetapi Anda tidak dapat mengecualikan figur kami untuk membuat diri Anda terlihat bagus. Bab 1245 tidak berbicara tentang hubungan karena pertanyaan yang diposting oleh manajer Zhou dan Li Mingde. Sesi tanya-jawab berakhir dengan cepat. Manajer Zhao tidak lagi memiliki ekspresi bangga di wajahnya saat dia turun dari panggung. Li tua,
Aku tahu kamu tidak senang konferensi ini tidak diadakan di kota Bing. Tetapi Anda tidak boleh berselisih dengan manajer Zhao secara terbuka. Wang Donghui, seorang pemimpin di Biro Industri dan Ketua Asosiasi Industri Otomotif, berkata, "Ketua Wang, saya mungkin marah, tetapi saya tidak akan melakukan ini karena kalah dalam tawaran menjadi tuan rumah konferensi. Sosok mereka jelas salah, dan mereka menolak untuk mengakuinya. Kami telah memberi mereka angka kami sebelumnya, dan mereka sengaja mengubahnya. Bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini?" Li Mingde bertanya. "Ini mungkin kesalahan di pihak mereka. Saya akan mengkritiknya nanti." Wang Donghui berusaha menjadi pembawa damai. Li Mingde mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. "Kesalahan? Apakah Anda benar-benar percaya ini adalah kesalahan? Ada beberapa lusin pabrikan mobil dengan merek mereka sendiri di China, dan masih banyak lagi pabrikan suku cadang. Industri mobil di China berkembang pesat, dan kerja sama mereka dengan pabrikan luar negeri membantu meningkatkan teknologi manufaktur mereka. Beberapa pabrikan Cina dapat mulai memproduksi beberapa suku cadang presisi sekarang. Namun kesenjangan antara produsen mobil China dan luar negeri masih jauh dari angkanya saja. Hanya produksi dan penjualan tahunan Toyota yang berlipat ganda dari semua pabrikan China. Grup manufaktur mesin kota Bing dan pabrikan China lainnya telah mengumpulkan informasi tentang merek luar negeri. Tetapi pabrikan China lainnya hanya peduli dengan perbaikan mereka sendiri dan tidak melihat perbedaan antara mereka dan pabrikan luar negeri. Jika pabrikan China merayakan kesuksesan kecil ini, mereka akan selamanya tertinggal dari merek luar negeri tersebut. Setelah makan siang, konferensi dilanjutkan. Tetapi konferensi ini memiliki tujuan lain. Pabrik suku cadang yang lebih kecil harus berbaur dengan pabrikan dan mencoba mendapatkan beberapa pesanan. Bahkan Bing City Machinery Manufacturing Group tidak memproduksi sendiri semua suku cadangnya. Mereka juga perlu melakukan outsourcing beberapa dari mereka. Namun tidak banyak pabrik yang tidak senang melakukan pesanan karena harganya yang murah. Meski masih ada keuntungan yang bisa didapat, keuntungannya jauh lebih sedikit dibandingkan perusahaan lain. Tidak peduli apa yang dikatakan oleh pabrik-pabrik yang lebih kecil, Bing City Machinery Manufacturing Group tidak akan menaikkan harga. Anda semua tidak ingin mengambil pesanan ini. Sudahlah. Banyak orang lain yang menunggu untuk bekerja dengan kami. Harga ini sudah termasuk keuntungan, dan apalagi yang Anda inginkan. Jika bukan karena pesanan Bing City Machinery Manufacturing Group sangat besar, pabrik-pabrik itu akan berhenti bekerja dengan mereka. Tetapi pesanan besar bermanfaat bagi pabrik kecil, karena akan memberikan pendapatan yang stabil bagi mereka. Jika harga bahan baku naik, Bing City Machinery Manufacturing Group juga akan menaikkan harganya. Selama konferensi, beberapa pabrik kecil mendekati Li Mingde tetapi ditolak. Pemasok suku cadang Bing City Machinery Manufacturing Group juga harus dalam skala tertentu. Tingkat produktivitas pabrik-pabrik kecil ini terlalu rendah. Manajer Li sangat mengesankan dan bahkan tidak peduli dengan pabrik kecil ini. Manajer Zhao berjalan mendekat dan dengan sinis berkata, "Karena menurutmu mereka layak untuk bekerja sama, lalu mengapa kamu tidak membiarkan FAW memberi mereka beberapa perintah?" Li Mingde membalas. Manajer Zhao tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Pabrik-pabrik kecil ini tidak memiliki keterampilan, dan tingkat produksinya terlalu rendah. Selain itu, lokasinya terlalu jauh, dan biaya transportasi akan terlalu tinggi. Tidak ada gunanya memberi mereka perintah. Meski para petinggi telah meminta BUMN untuk mengurus pabrik-pabrik kecil tersebut, mereka tidak bisa menderita kerugian hanya untuk merawatnya. Li Tua, kupikir kita bisa bekerja sama bersama. Misalnya, kami dapat bertukar teknologi, saluran penjualan, deal. Manajer Zhao berkata. Li Mingde melirik manajer Zhao. Pertukaran teknologi. Saya rasa FAW tidak memiliki teknologi yang tidak dimiliki oleh perusahaan kami. Li Tua, Anda harus mengakui bahwa kami lebih baik dari Anda semua di area tertentu. Misalnya, teknologi bahan ban dan sasis. Teknologi piston kami juga lebih baik. Oh, lalu teknologi kami yang mana yang kamu minati? Menurut saya teknologi mesin perusahaan Anda cukup bagus. Bagaimana kalau kita menukarnya? Manajer Zhao tersenyum.
Li Mingde memandang manajer Zhao dengan jijik. Gunakan teknologi mesin kami untuk menukar teknologi Anda yang tidak berguna. Anda meminta terlalu banyak. Itu benar. Anda semua mungkin memiliki teknologi yang lebih canggih untuk hal-hal itu, tetapi kami dapat membelinya dengan harga murah karena itu juga tidak bersifat rahasia. Lebih mahal dan lebih sulit untuk mengembangkan teknologi mesin. Pertukaran tidak mungkin. Jika Anda semua tertarik, kami dapat menjual kepada Anda hak otorisasi untuk menggunakannya. Tapi harga akan mengikuti harga pasar. Jangan lupa bahwa Anda semua bahkan tidak bisa membeli teknologi ini dari perusahaan lain. Li Mingde menjawab sambil tersenyum. Luar negeri telah memberlakukan blokade teknologi di China, terutama teknologi industri. Ini juga mengapa China melakukan pembicaraan diplomatik dengan Jepang untuk meningkatkan hubungan mereka dan meminta beberapa teknologi barat kepada mereka. Meskipun blokade tidak terlalu serius sekarang, beberapa industri China, seperti industri mobil, masih tertinggal. Senyum di wajah manajer Zhao menghilang setelah dia mendengar apa yang dikatakan Li Mingde. Beli teknologi itu. Siapa yang tahu berapa biayanya? Dan bagaimana jika teknologi itu adalah teknologi yang lebih tua atau bahkan usang? Li tua, kamu seharusnya tidak mengatakan ini. Kami adalah unit saudara dan tidak boleh terus berbicara tentang uang. Membicarakan uang akan merusak hubungan kita. Li Mingde menatap palungan Zhao. Jika kita berbicara tentang hubungan, itu akan merugikan kepentingan perusahaan kita. Saya harus bertanggung jawab kepada perusahaan, pemegang saham, dan semua karyawan kita. Manajer yang baik tidak boleh mencampurkan perasaan pribadi ke dalam pekerjaan mereka. Manajer Zhao hampir mengutuk dengan keras. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin bertukar, tetapi siapa Anda untuk menguliahi saya? Anda bukan pemimpin saya, dan apa yang bisa begitu sombong? Li tua, ku dengar kau punya beberapa saran untuk konferensi ini. Kami adalah penyelenggara, dan dengan dukungan kami, saran Anda akan lebih mudah disetujui. Anda harus memikirkan gambaran yang lebih besar. Saya berbicara tentang uang dengan Anda karena saya sedang memikirkan gambaran besar untuk perusahaan saya. Adapun saran saya, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya yakin itu akan disetujui. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.